Tes. Halo teman-teman, selamat selamat sore. Silahkan on cam dulu teman-teman. Steven ada gak nih? Halo Steven. Steven. Oh, gak ada ya? Perasaan tadi ada deh. Gibran ada tuh 2, 3, 4, 5. Gibran. Halo Gibran. Halo Gibran. Oh ini Steven. Mana nih Gibran perasaan on cam deh barusan. Oh ya, bisa di teman saya Friska kedengeran. Pertemuan ke-6 udah ada kelas penggantinya belum Gibran? Kasih Udah. loh. Udah dapat. Apanya? Kan waktu itu kamu nggak masuk tuh pertemuan ke-6. Oh, udah dapet. Udah. Udah. Kapan dapatnya? Hari Sabtu. Oke. Siapa gitu? Thank you. Oke. Halo Steven. Steven, denger nggak ya suaraku? Iya, tidak menjawab. Ganti ke siapa lagi ya? Safa. Halo Safa. Safa Halo. nggak masuk satu kali ya kayaknya ya Safa ya? Iya, yang looping kemarin tuh kan charger aku rusak. Looping. Kemarin kan masuk tapi hitungannya itu. Yang itu Iya. yang Oh, pertemuan ketiga kayaknya. aku dapat kelas penggantinya yang Udah. pertama. Iya, udah. Oke deh. Yang string itu kan? Iya. Oke, thank you. Zahra? Zahra masuk terus ya? Sekarang pertemuan keberapa sih? Sekarang ke-8. Oh iya benar-benar masuk. Ini tinggal kalau Rara pertemuan pertama itu kan gak masuk tuh Rara. Udah dapat. Udah. Oke, thank you. Terus tinggal Steven. Halo Steven. Halo, Miss. Steven pertemuan ke-6 gak masuk. Udah dapat kelas pengganti belum Steven? Belum. Belum ya? Oke deh. Tapi udah dihubungi belum orang tuanya? Nggak tahu sih. Kayaknya belum deh. Oke, makasih. Oke. Ini nggak ada yang bisa on cam nih. Yang lain? Gibran, Mahesa, Zahra,
Cliff, Stephen, Alia. Lagi makan, Miss. Oke. Aku nggak bisa on cam, nggak tahu ini kenapa nggak jelas. Kameranya kayak blur gitu, belum. Nggak tahu rusaknya deh. Oke. Stephen, Cliff, Zahra, Alia, bisa on cam kah? Minggu kemarin kita belajar apa ya teman-teman ya? Oh, yang kuis nggak jadi itu ya, kita belajar loop. Jadi hari ini kita masih lanjut tentang loop, teman-teman. Bedanya loopnya beda bentuk gitu aja lah. Jadi masih tentang perulangan, tapi perulangannya berbeda bentuknya tentang minggu kemarin. Minggu kemarin tuh kan perulangannya terus berlanjut ketika suatu kondisi benar kan. Nah, ketika hari ini itu perulangannya em, lebih ke rentang tertentu itu. Jadi kita bisa tentuin dia bisa ngulang berapa kali. PPT-nya udah kelihatan? Udah. Siapa tuh baru datang? Oke, Herujan. Herujan nggak ada, masuk terus. Oke deh, aku bakal jelasin buat hari ini kita belajar tentang loop dan penggunaan loop dalam permainan. Oke, jadi bentuk loop yang minggu kemarin kita pelajarin itu while, kalau kalian masih ingat. Jadi while itu bacanya ketika ya. Jadi suatu loop yang terus berjalan, perulangan yang selalu berjalan ketika kondisinya selalu benar. Jadi ketika salah dia baru berhenti gitu. Nah, hari ini kita belajar tentang bentuk loop yang lain. Kita belajar dulu tentang for loop. Jadi for loop itu adalah loop yang berjalan melalui elemen-elemen dari urutan yang terbatas. Tulisannya kayak gini. Jadi ada for untuk suatu elemen, for atau bacanya itu adalah dari. Jadi setiap ya bacanya ya. Jadi setiap elemen di in pasti bacanya di. Jadi di suatu urutan tertentu, dia bisa baca elemen-elemen yang ada di urutan tersebut. Gitu. Jadi seperti biasa yang menjorok ke dalam, yang ada di dalam di bawahnya for ini berarti akan melaksanakan suatu tindakan tertentu. Ketika dia di luar seluruhnya sama for berarti dia pasti akan berhenti. Gitu. Nah, contohnya kayak gini nih. Kita punya kata kitty. Kitty disimpan di suatu variabel password ya. Lalu kita pakaiin for loop. Jadi for bla 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 in password. Simbol ini, kata simbol ini nggak menjorok ke mana-mana ya kalau kalian lihat ya. Kalau password kan pasti yang menyimpan daftarnya nih. Simbol ini nggak selalu nggak bebas kalian menamainya. Kalian mau namain dia simbol, mau nambahin kalian A, B, C. Intinya adalah dia itu membaca setiap elemen yang ada di dalam variabel password. Nah, karena pas variabel password menyimpan kitty, berarti bacanya adalah setiap elemen yang ada di dalam kitty, yaitu kitty. Gitu. Jadi nggak harus simbol, karena nggak mengarah kemana-mana kan ini kan. Kalian mesti bingung nih, simbol dari mana kan kalau password kan pasti ini. Ini bebas, tapi biasanya itu programmer pakainya kayak i gitu. Jadi pakai for i in. Itu. Jadi intinya yang ada di setelah for itu membaca setiap elemen dari kalimat. Karena ini string ya bentuknya ya. Jadi dia mengambil semua elemen yang ada di kata kitty ini. kitty. Itu. Nah, lalu jangan lupa dikasih titik 2 seperti biasa, terus di enter dan menjorok, lalu di print. Di print simbol berarti dia akan ngeprint setiap elemen yang ada di kitty. Maka tampilnya kayak gini nih. kitty ke bawah gitu. Karena dia perulangan. Jadi kayak misal nih. Dia itu melakukan perulangan sebanyak
elemen yang ada di Kitty ini. Jadi misal nih, setiap elemen yang ada di password K. Oke, dia setelah itu di print simbol. Dia ngeprint K. Setelah itu ngulang lagi. Selanjutnya di yang kedua I. Menampilkan I. Setelah itu dia perulangan lagi menampilkan T. Lanjut T. Dan seterusnya. Gitu. Jadi dia melakukan perulangan sebanyak elemen yang ada di Kitty 1, 2, 3, 4, 5. Dia melakukan perulangan 5 kali. Gitu. Jadi kalau mau nulis dia for I in password, for Z in password, for A in password juga bebas. Itu yang penting di print ini disamakan namanya. Gitu ya, nggak ada harus kata apa gitu, nggak ada. Pastinya pakai huruf kecil ya. Kayak gitu. Jadi intinya adalah setiap elemen yang ada di variabel password, dan variabel password menyimpan kata Kitty. Gitu. Nah, next ini tentang enskripsi password menggunakan nomor huruf di dalam alfabet. Jadi kita punya passwordnya menyimpan kata Kitty. Untuk alfabetnya ya berarti alfabet A sampai Z. Lalu kita cek, kita mau cek nih Kitty ini ada di urutan alfabet keberapa gitu ya. Seperti pertemuan string, jadi kita akan carinya pakai find kalau kalian masih ingat gitu. Dan variabel fungsi find itu sebelum titik adalah kata yang menyimpan urutannya, sedangkan yang ada di dalam kurung ini adalah kata yang dicari gitu ya kalau kalian masih ingat. Jadi dipakein for simbol atau for apapun setiap elemen yang ada di password, maka di print alphabet.find dicari. Kenapa ditambah 1? Karena kalau kalian ingat di string A ini kan nanti dia bakal 0 kan. Gitu. Jadi supaya si A ini tetap kebaca 1 dan seterusnya sesuai yang kita tahu, maka kita harus tambahin 1. Itu supaya ketampilnya sesuai dengan urutan alfabet semestinya. Gitu. Aku contohin. Kenapa nggak mau? Gitu ya. Jadi sama aja apapun yang kalian tulis di sini nggak akan ngaruh. Yang penting sesuai dengan kaidah penulisan variabel. Gitu. Jadi jangan awalnya angka, jangan huruf besar awalnya kayak gitu. Oke, dari sini dulu deh, dari for in, dari for loop-nya. Ada yang mau ditanyakan kah? Masih bingung? Yang lain? Nggak apa-apa kalau ada pertanyaan, mumpung masih di sini. Oke, kalau tidak ada lanjut ya. Sekarang contoh misal kita mau bikin apa ya ini ya? Password apa ya? Jadi hanya huruf dari alfabet Latin dan angka yang boleh digunakan di dalam password login gitu. Simbol-simbol seperti sama dengan dan seterusnya ini tidak boleh. Jadi program harus meminta login dan mencetak simbol-simbol terlarang jika ada. Jadi kalian bikin password istilahnya dan nggak boleh ada kata-kata ini, simbol-simbol ini gitu. Nah, seperti biasa kita kan bakal minta inputan dari pengguna untuk memasukkan passwordnya ya. Jadi masukkan login disimpan di sebuah variabel login. Lalu kita tetapkan. Jadi ini dimasukkan di sebuah variabel yang salah gitu. Nah, kita bikin perulangan. Jadi for
simbol in login, jadi setiap elemen yang ada di variabel login yang diinputkan oleh pengguna, kita cek apakah dia masuk ke salah satu yang nggak boleh ini. Jadi if simbolnya, setiap elemennya yang udah disebutin tadi, ada di dalam salah, if simbol in salah, maka di print simbol terlarangnya, lalu simbolnya apa. Gitu. Jadi dia akan ngeprint simbol-simbol yang ada yang kamu inputin bikin password itu yang nggak boleh. Karena di sini ada garis underscore sama at gitu kan. Jadi dia ngeprint karena masuk ke dalam variabel simbol yang nggak boleh ini. Gitu. Jadi ini penggabungan dari for loop dan operator kondisi if. Seperti itu. Oke, dan selanjutnya for ini juga bisa menggunakan counter ya. Kalau kalian masih ingat minggu lalu, kita pakai counter pakai perulangan while. Jadi counter itu kalau minggu lalu dipakai untuk menghitung berapa kali dia melakukan perulangan. Gitu. Nah, kalau di sini ada juga bentuk yang lain teman-teman. Tadi kan kita belajar tentang for i in nama langsung variabelnya ya. Gitu. Jadi dia melakukan perulangan sebanyak dari elemen yang ada di variabel tersebut gitu. Misal di login ini ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Berarti dia melakukan perulangan sebanyak setiap elemennya 11 kali. Nah, sedangkan yang akan kita pelajari selanjutnya ini adalah perulangan, kita tentukan berapa kali dia melakukan perulangan. Itu kita tentukan di awal menggunakan sebuah fungsi namanya range. Jadi for i in range dan jangkauan tertentu. Disebutin dalam sebuah kurung. Bentuknya kayak gini. Jadi misal nih, range itu isinya boleh angka, boleh variabel, tapi variabelnya harus menyimpan sebuah angka. Gitu ya. Jadi hasilnya selalu yang di dalam ini adalah integer. Jadi setiap elemen yang ada di jangkauan tertentu, seperti biasa yang ada di dalam kurung dia akan melakukan tindakannya, dan yang di luar berarti adalah ketika dia udah keluar dari perulangannya. Nah, di dalam kurung ini juga ada beberapa bentuk ya. Jadi misal satu angka berarti otomatis ya pasti melakukan perulangan, misal 3 nih n-nya. Ya berarti perulangannya 3 kali. Nah, ketika ada komanya gini, berarti adalah rentang yang paling bawah itu A, sedangkan rentang yang paling besar itu adalah B. Dengan catatan B-nya itu dikurangi 1. Jadi misal nih, nah, contoh ya. Nah, kalau 3, ya otomatis berarti dia melakukan perulangan 3 kali. Sedangkan kalau kita bikin pakai koma, artinya 1,4, dia akan melakukan juga perulangan 3 kali. Bedanya apa? Bedanya kalau 3 kali kan tadi dimulai dari indeks ke 0 ya. Jadi 0, 1, 2. Sedangkan kalau 1,4 artinya adalah dari rentang 1 sampai 4 dikurangi 1. Gitu. Jadi dia pakai prinsip indeks sebenarnya, tapi yang belakang harus kita kurangi 1. Gitu. Jadi ketampilnya 1, 2, dan 3. Nah, terus ada lagi nih bentuk kalau komanya 3 gini. Bentuknya 3 gini. Jadi kalau 3 ini misal ini. Ini adalah 1 rentang yang paling bawah, 5 rentang yang paling besar, sedangkan 2 adalah selisihnya. Jadi adalah 1 sampai 5 dengan gap atau penambahan 2. Jadi 1 sampai 5 dari 0, dari 1 tambah 2, terus tambah 2 lagi, tapi kurang dari 5. Jadi dia akan ketampil 1 dan 3, karena 1 tambah 2 kan 3, sedangkan 3 tambah 2, 5, dan 5-nya tidak boleh diikutkan.
Kayak bilangku tadi, rentang paling besar itu dikurangi 1. Misal 0. Nih, berarti adalah 0 sampai 5 dengan jarak 2. Ya, jadi 0 tambah 2 tambah 2. Yang sampai kurang dari 5. Berarti 0, 2, dan 4. Seperti itu. Ini contoh, jadi misal kita minta untuk perulangannya, dia akan selalu mengulang meminta masukkan keinginan 3 kali. Dan setelah memasukkan keinginan, dia selalu ngeprint preferensi telah diperhitungkan. Gitu ya. Kalau minggu lalu kan kita kan bikinnya off ketika berhenti gitu ya. Nah, di sini kita tentuin kalau dia cuma bikin perulangan 3 kali, pakai fungsi yang tadi range-nya. Jadi for i in range 3, kita buat inputan untuk masukkan keinginan, dan di print preferensi telah diperhitungkan. Nah, ketika udah selesai 3 kali, dia kan bakal selalu ngulang yang ada di dalam sini doang nih. Ketika selesai, baru dia akan ngeprint sistem rekomendasi telah disetel. Karena di sini udah ada di luar, di dalamnya for-nya. Gitu. Jadi udah setelah selesai, dia baru ngeprint sistem rekomendasi telah disetel. Seperti itu. Oke, contoh yang selanjutnya, jadi kita bakal buat program untuk mengotorisasi login dan password administrator jaringan sosial. Terdapat 3 kali percobaan untuk masuk. Jika data yang dimasukkan benar, yaitu loginnya admin dan passwordnya KJF3G, maka program akan mencetak otorisasi pada percobaan keberapa gitu. Nah, caranya kita bikin seperti tadi, kita tentukan dulu karena di sini udah dijelaskan bahwa 3 kali percobaan, maka for i in range 3 kali, karena kita akan bikin perulangan sebanyak 3 kali, lalu kita bikin inputan login dan passwordnya. Nah, lalu bikin kondisi. Jadi ketika loginnya admin yang benar ini, jadi login admin dan passwordnya KJF3G, N, karena kan harus loginnya harus admin, passwordnya harus KJF3G. Berarti pakai N ya. Jadi if login sama dengan admin, and passwordnya sama dengan KJF3G, maka dia akan print otorisasi pada percobaan setiap percobaan atau setiap perulangan itu kan disimpan nilainya di I. Ya, kita bisa tahu dia masukin login dan passwordnya benar kapan ketika dia masuk ke perulangan keberapa. Gitu ya. Nah, perulangan keberapa otomatis kan melewati, kita tahu dari ini ya kan. Karena ini menyimpan 1, 2, dan 3. Karena range-nya adalah 3. Gitu. 0, 1, dan 2. Karena pakainya 3 nih. 0, 1, dan 2. Nah, karena supaya kita tahu dia percobaan keberapa, I-nya kita tambah 1. Gitu. Karena kan nggak mungkin kalau percobaan yang pertama kan 0 tuh. Karena indeksnya 0. Jadi kita tambahin 1. Nah, jadi ketampilnya akan seperti ini. Nah, tapi di program yang ini, loop ini akan tetap berjalan selama 3 kali meskipun padahal percobaan yang kedua ini udah bener nih, udah admin KJF3G. Gitu, tetap dia bakal minta 3 kali. Nah, caranya supaya kita membatasi perulangan yang harusnya 3 kali ini berhenti di suatu perulangan yang login dan passwordnya benar adalah pakai yang namanya break, teman-teman. Jadi break ini tujuannya untuk menghentikan perulangan, gitu ya. Jadi ketika kita tambahin break di dalamnya kondisi ini, perulangannya meskipun dia masukinnya di pertama ataupun percobaan yang kedua, dia akan berhenti perulangannya. Jadi nggak akan minta lagi nih login dan passwordnya.
Gitu. Jadi cukup masukkan break setelah print. Di kondisi ketika login admin dan passwordnya KJF3G. Gitu. Jadi dia akan minta perulangan yang ketiga. Karena di sini perulangannya udah berhenti. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Ya, jadi kalau ada soal, teman-teman harus bisa bedain kapan perulangan itu pakai while yang minggu kemarin kita pelajari, kapan perulangan itu pakai for ya. Biasanya kalau while itu, kalau kalian masih ingat, itu selalu kayak misal inputannya selalu dibilang kayak klik stop untuk berhenti atau S untuk berhenti gitu kan ya dalam kurung minggu lalu. Nah, kalau hari ini nggak, karena kenapa? Karena range-nya ditentukan gitu. Jadi dia akan melakukan perulangan berapa kali itu udah ditentukan dari awal. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ya, break itu artinya disimpan di suatu kondisi yang kondisinya membuat perulangan itu berhenti. Gitu. Karena di sini yang membuat perulangan berhenti adalah kondisi ketika login admin dan passwordnya ini, maka dia ditaruh di dalam sini. Gitu. Kalau ditaruh di luar sini ya berarti nggak kebaca dong kalau suatu kondisi ini, maka dia berhenti. Makanya dia ditaruh di dalam suatu kondisinya yang membuat dia berhenti. Gitu. Iya, harus tahu dia berada di mana. Karena misal kita tulis di sini dan di sini kan berarti berbeda ya kondisinya ya. Apa yang namanya? Lupa lagi namanya kalau penentuan tab itu. Ya pokoknya harus bisa lah membedakan dia masuk ke kondisi yang mana gitu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kenapa nggak bisa geser? Udah. Itu kenapa harus huruf I, kenapa nggak boleh N? Boleh kok. Boleh N in range boleh. Tapi biasanya umumnya lah maksudnya ya. Umumnya orang-orang ya pakai I gitu. Tapi misal kamu pakai N, mau pakai supaya jelas kayak tadi nih di contoh yang awal dia kan pakainya apa tadi ya? Mana sih? Nah ini dia pakai supaya dia jelas gitu penulisannya dia pakai simbol gitu ya, nggak apa-apa, bebas. Jadi setiap simbol yang ada di login gitu kan, mungkin supaya kalian lebih paham bacanya kodenya, nggak apa-apa. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita bakal kerjain yang ini. Ini nggak bisa. Kenapa sih?
Oh ya, yang nomor 2 ini ada yang salah teman-teman. Jadi strip ini sama dengan L ya. Nih L. L lah intinya. Strip ini harusnya L gitu ya. Ingat-ingat ya. Jadi nomor 3 ini tuh kayak urutan gitu. Kalian tentuin nomor 2 maksudnya kalian tentuin urutan dari program ini dia akan ngeprint yang mana dulu gitu. Ini jadi bisa digeser-geser nih. Tuh, jadi 1, 2, 3, 4 ini barisnya. Jadi baris pertama dia bakal ngeprint apa, selanjutnya apa, selanjutnya apa, selanjutnya apa gitu. Dan strip ini harusnya L. Ya. Oke, aku jelasin nomor 3. Jadi nomor 3 ini, bentar ya, udah semua belum ya aku jelasin ya? Oke, kayaknya udah sih. Jadi nomor 3 ini adalah rating dari musisi dan lagu-lagu mereka tergantung dari masukan pengguna. Developer Ivan telah menyusun program yang menghitung rating sebuah lagu, skor rata-ratanya, tetapi dia membuat beberapa masalah. Jadi dia udah bikin, tapi ternyata ada beberapa masalah. Terus benarkan masalah-masalah tersebut, program harus membaca banyak dari rating dan nilai-nilai tersebut, lalu mencetak rating rata-rata. Jadi dia minta dulu banyaknya atau jumlah nilainya mau berapa kali. Terus misal kita nginputin 3, berarti dia akan membuat perulangan sebanyak 3 kali dengan meminta nilai. Gitu ya. Jadi dia minta nilai nih 3 kali. 1, 2, 3. Dan di inputannya 10, 8, 9 ini akan ditambah lalu dibagi sama 3 karena kita cari rata-rata. Itu hasilnya adalah 9. Gitu ya. Nah, seperti biasa kita bikin counternya dulu untuk penyimpanan totalnya nanti, total sama dengan 0. Lalu kita bikin variabel yang menyimpan banyaknya nilainya, artinya berapa kali perulangan ini akan terjadi, berapa kali dia minta inputan nilai, gitu. Ini pasti salah karena tidak ada petiknya. Oke. Jadi, banyaknya perulangan, banyaknya dia akan meminta nilai disimpan di sebuah variabel banyak, teman-teman. Maka dari itu, perulangannya adalah sejumlah banyak ini. Jadi, for i in range, salah nih, kurang e. Gitu. Jadi, dia akan melakukan perulangan sebanyak variabel banyak, dan variabel banyak ini menyimpan inputan dari pengguna, yang kalau dicontoh adalah 3. Gitu ya, maka dia akan melakukan perulangan sebanyak 3 kali. Gitu. Nah, di dalam perulangan ini dia akan selalu minta inputan nilai. Maka kita bikin sebuah variabel input untuk nilai. Kalau variabel bukan pakai sama dengan 2 ya, pakai sama dengan 1. Jadi variabel nilai menyimpan inputan nilai. Lalu jangan lupa, karena kita punya counter 0, maka total yang ada di sini harus kita tambahkan sejumlah dari inputan nilainya. Itu ya. Jadi setiap inputan 10, 8, 9 kita tambahkan. Caranya adalah kita bikin variabel yang counter tadi totalnya ditambah sama dengan nilai. Artinya total sama dengan total ditambah nilai. Totalnya setiap perulangan akan selalu ditambah dengan variabel nilai yang menyimpan inputan dari pengguna. Gitu ya. Nah, terakhir dia akan ngeprint rata-rata lalu hasil rata-ratanya. Jadi totalnya dibagi banyaknya berapa kali tadi nginputin data. Gitu. Jadi total dibagi banyak. Oh iya, sorry. Inputnya belum integer ya. Jangan lupa diubah ke integer karena kita melakukan sebuah perhitungan aritmatika. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan atau masih bingung, teman-teman? Di bagian mananya, di baris mana misal? Kalian ngerasa nggak paham baris itu gitu.
Nggak ada? Ada pertanyaan? Coba kalau nggak ada pertanyaan kasih reaction. Siapa tuh baru masuk tuh? Keluar ya. Jelas? Mana reactionnya nih? Oke, kalau nggak ada pertanyaan silakan dikerjakan seperti biasa. Jangan lupa ya nomor 2 tadi aku bilang stripnya adalah L ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, silahkan share screen. Hari ini kita materinya ini doang kok. Jadi nanti setelah istirahat juga kita masih ngelanjutin ini ya. Silahkan dipahami lagi.
Yes. Ya. Itu range-nya kurang E tuh. Rang. Nah, terus totalnya dilurusin dong sama nilainya. Indentasi, nah aku baru inget ya teman-teman. Indentasi itu namanya ya. Jadi diperhatikan indentasi ininya. Jarak dari paling kirinya. Ini nama variabelnya masih sama dengannya 2 nih, diganti 1. Kalau nama variabel kan sama dengannya 1. Yang baris 4. Baris 4 itu kan nilai sama dengan variabel kan? Kalau variabel sama dengannya 1. Dihapus 1. Mana share screen-mu? Arujan. Dia minta partisipan banyak, terus for i in range banyak, minta nama sama selamat datang nama. Selamat datang. Coba hasilnya, programmu lihat. Nah, itu kenapa namanya begitu? Namanya kan selamat datang, terus di koma. Oh, kamu pakai kayak begitu? Coba deh. Terus itu udah centang yang barusan ya. Kamu klik centang apa? Iya, coba tulis nama partisipannya. Terus kayaknya ini deh, kamu pakai spasi setelah titik 2 nih deh. Banyak partisipan tuh kan spasinya coba dihapus. Bukan di situ. Nah, di situ, di sini. Nah, sama di nama partisipannya. Belum ya? Grup chat dibuat. Udah benar sih harusnya. Coba lihat lagi kata-katanya. Grup chat dibuat. Selamat datang. Oh, kayaknya punyamu kan nggak usah titik ini setelahnya nama. Nah, punyamu ada titiknya tuh. Langsung aja pakai yang centang bisa kok. Belum di enter itu setelah John. Nggak apa-apa, nggak harus sama. Nah, sip. Nomor 2 pas lagi milih pas lagi milih nggak ada biru-birunya. Itu kenapa? Maksudnya Steven? Kenapa Rujan? Coba langsung klik nomor 5-nya. Nggak bisa apa katanya tadi? Nggak bisa diklik. Nggak ada kayak buat lihat jawabannya. Nggak paham aku Steven. Coba di share screen. Nggak bisa geser gitu maksudnya. Coba di reload, di refresh. Iya digeser. Digeser-geser tuh. Misal
Enggak, digeser misal itu nomor berapa ketampilnya. Itu kan ada urutan, ada codingannya tuh ya. Kamu pilih codingan itu baris pertama menampilkan apa, baris kedua menampilkan apa. Nah, yang strip ini L ya. Ini L, bukan strip. Gitu. Sama-sama. Teman-teman kalau ada kesulitan bilang aja ya. Langsung copy aja itu di soalnya kan ada tuh Arjan. Tapi nggak apa-apa. Misalnya daripada kamu nyari di keyboard satu-satu kan, di copy juga bisa itu. Yang nggak boleh yang simbol-simbolnya. Udah jam segini ya? Oke, kita istirahat dulu ya teman-teman ya. Dilanjut setelah istirahat 10 menit sampai jam 18.00.
Oke teman-teman, silahkan dilanjutkan lagi. Udah balik semua kan? Coba kasih reaction kalau udah balik. Oke, silakan dikerjakan lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya. Siapa ya? Kayaknya yang jarang tanya itu Alia, Zahra, Rara, Safa. Nggak ada masalah kan? Kalau ada yang perlu tanyakan, tanya ya. Safa sama Zahra udah ngerjain. Nomor 5 cara buatnya. Nomor 5 sama, jadi setelah dibikin login, setelah itu kamu bikin untuk karakter yang salahnya dulu, Alia. Dibikin sebuah variabel yang menyimpan simbol-simbol yang tidak boleh ada itu. Yang salah kan ada tuh di soalnya tuh yang ini. Terlarang gitu, Ini, misal isinya kayak gini. ini salahnya di mana ya? Kok nggak bisa disubmit sih dari tadi? Bentar. Nah, lanjutin dulu coba ya, Alia. Siapa ya tadi tuh? Gibran. Salah for karakter in login. If karakter in salah, print karakter terlarang karakter. Karakter terlarang. Masukkan login Anda. Kayaknya udah bener sih. Pas di submit kok nggak bisa ini mulu ya? Coba. Atau mungkin karakter kamu ada yang kurang. Coba Oh, dilihat lagi. Bukan, maksudnya salahnya itu yang ada di dalam salahnya mungkin. Nah, itu sama dengannya belum kau masukin. oh iya ya. Dikasih petik Alia, karena string ya. Kelebihan tuh satu. Nah, setelah itu bikin perulangan. Jadi setiap elemen yang ada di dalam login, gimana tuh Oke, tulisnya? kasih Miss. Sama-sama. Setiap elemen yang ada di login. Setiap elemen. Setiap elemen berarti for bebas, mau for i atau for simbol atau for apapun lah. Di dalam login. In login. Titik 2. Dicek. Jadi ketika elemen itu masuk di dalam terlarang, berarti jika i masuk di terlarang, di bawahnya di enter. Gimana tuh penulisannya? If masuk di dalam terlarang.
ada di dalam terlarang. Berarti in terlarang. Di dalamnya lagi, titik 2. Enter, maka di print. Jadi print kayak gini, ada tulisan karakter terlarang, titik 2. Lalu yang di print adalah i-nya. Oh iya, terlarangnya ya. Sorry. Coba dijalankan. Yes. Iya, bentar. Bener dong, yang di print adalah i-nya, Alia. Jadi yang di print adalah elemen yang ada di dalam terlarangnya. Gitu. Kalau yang terlarang yang di print berarti nanti dia akan ngeprint ini sama dengan tanda tanya dan lain-lain itu. Gitu ya. Kenapa, Cliff? Ini kenapa dikasih kurung, Cliff? Namanya ini. Langsung aja, nggak usah kurung. Koma, terus ini di sini koma, terus nama. Belum kecentang, Alia? Coba dilihat soalnya. Kata-katanya udah sama kah? Masukkan login Anda, karakter terlarang. Karakter terlarang kamu belum ada titik 2-nya. Kenapa? Login, terus... Nah, itu masukkan login kamu, M-nya belum gede itu, Maesa. Kebiasaan bener tapi salah. Apa maksudnya, Arujan? Masukkan login Anda. Kayaknya A-nya gede nggak sih di soal? Coba lihat lagi soalnya. Maesa. Nah, A-nya gede tuh. Itu harus benar yang ada di dalam petik ya. K-nya juga karakter terlarang, K-nya besar. Udah sih kayaknya.
Itu kurang sama dengan itu, Cliff. Terlarang sama dengan baru yang ada di dalam petik. Itu sama dengannya kan kamu ikutin di dalam petik tuh. Yang diterlarang. Baris 2. Kan berarti harusnya ada sama dengan di luar petiknya. Di sini. Jadi terlarang sama dengan. Nah, terus ini terus di antara sama dengan sama ini emang di soalnya ada spasinya kah? Nah, nggak ada ya. Jadi habis sama dengan tanda tanya, nggak ada spasinya. Jadi masuknya nanti spasi itu ke terlarang. Minggu kemarin kalian masuk semua kah? Iya ya, masuk semua ya. Kinan nggak masuk. Miss, Ya, pasti nggak bisa. terlarang kamu kurang titik 2. Karakter terlarang titik 2. Di baris 6. Nah, tuh kasih titik 2. Di dalam petiknya, titik 2-nya. Di stop dulu dong programnya. Petik 2. Titik 2. Titik 2 Cliff yang gini. Di setelahnya terlarang. Coba lihat soalnya tuh, ada tuh. Nah, Gibran kalau udah kerjain yang a friend around tugas-tugas tambahan. Jangan yang mari kita pergi ke perang tuh nggak usah. Oh, oke, Miss. Mana Harujan? Coba share screen. For in range 1 sampai 4. Terus masukkan nama dari game. Ini kayaknya gamenya nggak usah spasi deh.
Kayaknya nih setelah apa? Coba lihat soalnya tadi dibuka lagi soalnya. Nah, itu setelah pagar tuh ada spasi. Miss. Ya, sebentar. Pakai yang centang dong. Kamu masih klik yang itu tadi. Nah, masih belum ini. Coba lihat lagi soalnya kata-katanya udah bener kah? Masukkan K-nya 2 bukan sih? Ah, masukkan. Kamu juga ini K-nya besar. Selamat, kamu K-nya besar, menebak dengan benar dalam percobaan. Kenapa, Cliff? Nomor 6. Jadi masukkan nama dari game. Itu for in range-nya juga dipakai itu yang baris pertama, Cliff. Jadi di dalam perulangan 3 kali, dia minta 3 kali tuh perulangan. Dari 1 sampai 4 kan berarti 3 kali. Dihapus pagarnya. Kalau pagar kan berarti dia notes, gak aku baca. Jadi for in range 1 sampai 4. Dihapus pagarnya aja. Pagar nih. Dihapus. Di delete. Nah, terus kalau di dalam for berarti dia harus menjorok ya namanya ya. Oh iya, kurungnya jangan lupa. Namanya tab 1 kali, baris keduanya di tab. Baris nomor 2 di sini di tab ke dalam. Di tab dulu, dia ada di dalamnya for in range-nya. Menjorok ke dalam sini loh. Oh iya, wis bikin dulu inputannya. Masih belum bisa, Rujan? Selamat kamu menebak dengan benar dalam percobaan. Masukkan nama dari game. Udah benar sih harusnya. If jawaban sama dengan FIFA, maka di print terus di break. Apa ya salah ya? Coba. Ini apa gunanya F di sini? Kalau yang ini kan dia untuk masukin si I-nya nggak sih? Kalau nggak usah F kenapa? Nah, yang itu kan kalau yang ini masih yang ini F dong. Yang di selamat, yang ini yang dihapus saja. Yang baris kedua yang dihapus. Yang ini kan tetap ada F-nya kan? Karena dia mau nampilin si I-nya.
Iya, berarti dikasih F ini yang baris tuh 2, 3, 4. Baris keempat dikasih F. Nice. Iya, sebentar ya. Nah, yang itu coba yang dihapus. Apa ya yang salah ya? Udah bener kok. Udah pakai yang centang belum kamu barusan, Arujan? Hmm, harusnya udah benar. Nah, itu udah bener tuh. Ah, if oh sebentar, ini punya aku menghalangi. Namanya juga di dalam menjorok juga namanya. Baris kedua, ini juga lurus if. Tuh, namanya yang dibuat di lurus ini, Cliff. Nah, terus, loh sebentar, itu setelah if ada titik 2, kan? Di sini. Berarti kalau titik 2, print sama breaknya kurang menjorok lagi, satu kali lagi. Tap satu kali. Sudah. Tap, itu kan spasi tuh. Di tap. Sudah. Miss, Bentar, oke. lagi tap. Masa itu tap? Coba di spasi 4 kali. Ya, yang break juga spasi 4 kali dari lurusnya if. Nah, coba dijalankan. Nah, ini nggak usah plus 1 lagi, Cliff, I-nya. I-nya cukup I karena kan dia nggak pakainya 1 sampai 4. Bukan pakai 3. Kalau 1 sampai 4 kan berarti hasilnya 1, 2, 3. Selamat mencoba dengan dalam percobaan, masukkan nama dari game. Harusnya benar sih. Oh, kayaknya ini. Setelah ininya, setelah pagarnya, ini nggak usah spasi lagi. Nah, gitu. Nah, sip. Siapa tadi tanya? Aku Miss, aku Siapa aku tuh? Gibran. Mana share screen-nya? Oh, salahnya di mana sih, Miss? Kok bisa coba ya? Admin. Admin, login, detail percobaan ke... Nah, ini gini nih, Tadi Gibran. nggak bisa, kenapa tiba-tiba sekarang bisa? Oke, teman-teman, kita balik lagi ke Zoom-nya. Siapa tadi bilang? Kalau bintang udah selesai, Arujan ke tugas tambahannya itu. Bukan ke game ya, ke tugas tambahan. Oke, teman-teman. Boleh di-share dulu.
Kalian bisa lanjutin ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh tanya di grup ataupun di EC. Jadi hari ini kita belajar apa teman-teman? Range, ya. Loop, ya. Loop untuk suatu kondisi kita bisa menentukan perulangannya berapa kali ya. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan jangan lupa ditanyakan. Minggu depan kita ketemu di jam yang sama, kita bahas tentang struktur kontrol bersarang. Gitu. Oke, selamat malam.